Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianto Sabahan, NIM 19210117, kelas HKI C. Di sini saya akan menyampaikan tugas fikih ibadah dengan judul melacak ketersambungan sanad bacaan sholat dan gerakan dalam Kutubus Sittah. Sholat menurut bahasa adalah berdoa atau bersolawat. Yang dimaksud adalah berdoa untuk meminta keselamatan, kedamaian, pelimpahan rahmatullah. Menurut pengertian itu, sholat dilakukan untuk meminta ampun dari segala dosa dan mensyukuri nikmat Allah, menjauhi dari kedzaliman, dan sebagai rasa patuh seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, sholat itu secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan diakhiri salam dengan syarat tertentu. Dibagi menjadi dua, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu seperti sholat wajib. Sholat sunnah itu sholat yang dilakukan untuk melengkapi sholat wajib yang kurang sempurna. Nah, yang kedua sifat sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, bertakbir, lalu membaca ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga engkau tenang. Maksudnya itu tumaninah ya. Lalu sujud hingga engkau tenang dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam salatmu untuk seluruhnya. Abu Usamah mengatakan di akhir hadisnya, itu sehingga kamu benar-benar berdiri. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Bashar, dia berkata, telah menceritakan padaku Yahya bahwa Nabi itu bangkit dari sujud hingga kamu benar-benar duduk. Dikeluarkan oleh Imam 7, lafadznya menurut riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Majah dengan sanad Muslim hingga engkau tenang berdiri. Nah, urutan sanad hadisnya itu Abu Hurairah sebagai awalus sanad. Yang kedua Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, sanad kedua. Terus yang ketiga itu Ubaidullah, itu sanad ketiga kan. Yang keempat Abdullah bin Numair, sanad keempat. Yang kelima atau yang terakhir sanadnya itu Ishaq bin Mansur. Nah, sebelum melakukan sesuatu hendaknya kita mengetahui apa yang akan kita perbuat, untuk apa kita melakukannya. Maka yang pertama itu harus didasari dengan niat. Imam Nawawi dalam bukunya Ar-Raudhah At-Thalibin menjelaskan bahwa niat adalah al-aqs atau kehendak di dalam hati. Nah, orang yang ingin mendirikan sholat supaya menghadirkan dalam pikirannya sholat apa yang ingin ditunaikan serta kewajibannya, lalu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Nomor hadis 52 yang diriwayatkan oleh Umar dengan sanad dari Abdullah bin Maslamah, Malik, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim, Alqamah bin Waqqas, dan periwayatannya Umar. Itu Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Walikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Nah, kalau niatnya itu kepada niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Maka jika hijrahnya karena dunia yang ingin digapai, maka seseorang tadi itu
hijrahnya itu apa yang diniatkan. Yang kedua, ikhlas. Niat untuk melakukan sesuatu harus didasari dengan rasa ikhlas untuk mendapat ridhonya. Seperti Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Yang ketiga, takbir. Diambil dari takbiratul ihram yang berarti diharamkan atau tidak boleh. Takbir itu awal mula gerakan sholat yang apabila sudah melakukannya itu dilarang melakukan gerakan dan berbicara apapun selain yang dicontohkan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh sanadnya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jika engkau hendak mengerjakan sholat maka sempurna wudhu, menghadap kiblat dan bertakbir lalu baca Al-Quran yang mudah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Urutan sanad hadisnya adalah Abu Hurairah sebagai awalus sanad. Yang kedua, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi seperti yang tadi yang awal. Terus Ubaidillah sebagai sanad ketiga. Terus sanad keempatnya dipegang oleh Abdullah bin Numair. Dan yang terakhir Ishaq bin Mansur. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Darimi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai awal sanad itu bahwa Rasulullah bersabda, kunci sholat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Abu Isa berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan paling baik dalam bab ini. Abdullah bin Muhammad bin Aqil adalah seorang yang jujur, namun ada beberapa ahli ilmu yang memperbincangkan tentang hafalannya. Abu Isa berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail berkata, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim, dan Al-Humaidi, mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Muhammad berkata, masanya berdekatan. Dalam bab ini juga ada yang diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id. Riwayatnya Tirmidzi. Hasan Sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Riwayat lain menyebutkan bahwa kunci sholat adalah bersuci, tanda mengharamkan segala aktivitas di luar sholat adalah takbir, dan tanda menghalalkannya dari segala aktivitas di luar sholat adalah salam. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Oh, maaf, itu adalah hadis Darimi. Isnadnya Hasan menurut Husain Salim Asad Ad-Daroni. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kunci sholat adalah bersuci, sedangkan yang diharamkan segala aktivitas di luar sholat adalah takbir, yang menghalalkan kembali adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud. Hasan Sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Nah, kan tadi ada tiga periwayatan hadis. Nah, yang menurut Tirmidzi itu awal sanadnya Ali bin Abi Thalib yang pertama, yang kedua Muhammad ibnul Hanafi'ah, yang ketiga Abdullah bin Muhammad bin Aqil, yang keempat Sufyan, yang kelima Abdurrahman bin Mahdi, yang keenam Muhammad bin Bashar. Namun di jalur lain di dalam hadis lain itu menyebutkan, ada yang menyebutkan Waqi. Nah, yang ketujuh itu Mahmud bin Ghailan, yang ke-8 Kutaibah dan Hanak berdua. Itu di akhir sanad. Nah, yang menurut Darimi itu yang pertama kan Ali bin Abi Thalib. Semua Ali bin Abi Thalib awal sanad. Yang kedua itu
Muhammad ibnul Hanafiah, yang ketiga Abdullah bin Muhammad bin Aqil, yang keempat Sufyan, yang kelima Muhammad bin Yusuf. Nah, yang menurut Abu Daud itu pertama kan Ali bin Abi Thalib, kedua Muhammad ibnul Hanafiah, yang keempat Sufyan, yang ketiga Sufyan, keempat Waqi, yang keenam Utsman bin Abi Syaibah. Penjelasannya, kunci sholat adalah suci itu, Syarih berkata bahwa yang dimaksud itu adalah pertama kali yang dilakukan sebelum sholat dikerjakan. Tuh. Jadi sholat itu harus bersuci dulu, itu kuncinya. Tuh. Lafadznya takbir tadi adalah Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang paling diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, itu beliau berkata, aku adalah orang yang paling tahu dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian semua. Jika sholat beliau itu berdiri tegak, terus mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak. Seraya mengucapkan Allahu Akbar. Itu. Sanadnya dari Abu Humaid As-Sa'idi yang sebagai awal sanad, yang kedua Muhammad bin Amr bin Atha, yang ketiga Abdul Hamid bin Ja'far, yang keempat Yahya bin Sa'id, yang keenam Muhammad bin Bashar. Nah, sementara ada yang berpendapat bahwa takbir itu suatu syarat untuk menyingkat takbir yang ada pada hamba dan pada hamba yang sholat dengan Tuhannya. Jadi takbir itu sebagai untuk membuka jalan takbir. Itu. Dan berkata Syarih itu, ketahuilah bahwa cara ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada dalil yang membedakannya antara keduanya. Bahkan hadis berikut menunjukkan persamaan perintah Nabi kepada keduanya. Diceritakan dari Muhammad Al-Muthanna menceritakan kepada kami Abdul Wahab, menceritakan pada Ayub dari Abu Kilabah, menceritakan dari Malik bin Huwairits, berkata kami mendatangi Nabi yang masih muda, umurnya sejajar dengan kami. Waktu kami maksudnya, waktu mereka itu datang ke Nabi itu masih muda. Nah, kami bermukim di sisi beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah pribadi yang lembut. Beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan jika sholat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan, dan yang paling dewasa menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari. Urutan sanad hadisnya, Malik bin Al-Huwairits sebagai pertama ya, sanad pertama. Yang kedua Abu Kilabah, ya dilanjut sama Ayub, Abu Wahab, yang terakhir Muhammad bin Al-Muthanna. Hadis ini bersifat umum. Perintah itu ditujukan kepada keduanya, yakni laki-laki dan perempuan. Ibrahim Nakhai berkata, wanita melakukan sebagaimana sholatnya laki-laki. Dalam Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Takhris Shaghir nahwa Ummu Darda duduk dalam sholat, bahwa Ummu Darda duduk dalam sholat seperti duduknya kaum lelaki. Jadi sudah jelas tidak ada yang membedakan. Yang keempat adalah mengangkat tangan. Dalam takbiratul ihram itu disyariatkan dengan mengangkat kedua tangan. Hadis riwayat Abu Salim sebagai awal sanad itu
dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, mengangkat tangan sebelum ruku dan ketika berdiri dari ruku. Namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud. Hadis riwayat Muslim. Namun di riwayat lain diriwayatkan oleh Muhammad bin Habal pada Sufyan yang sama-sama dari Az-Zuhri, dari Salim, dengan tambahan berbunyi Sufyan mengatakan al-bila, beliau mengangkat kepalanya, dengan lafaz yang sering dia gunakan adalah yaitu setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan tidak mengangkat kedua tangan antara dua sujud. Itu diriwayatkan dari Abu Daud. Nah, urutan sanad hadisnya yang diriwayatkan dari Muslim tadi itu Abu Salim kan sebagai awal sanad, Salim yang kedua, terus Az-Zuhri, terus Sufyan bin Uyainah, Yahya sebagai lafadznya itu dari Yahya, terus Yahya bin Yahya At-Tamimi, Sa'id bin Mansur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru An-Nakid, dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Mer. Itu akhir sanad, jadi mereka berlima bareng. Nah, riwayat lain disebutkan sanadnya yang Abu Daud tadi, itu kan Abu Salim tetap menjadi awal sanad. Terus Salim sanad kedua, Az-Zuhri sanad ketiga, yang keempat Sufyan bin Uyainah, dan yang terakhir atau yang kelima adalah Muhammad bin Ibnu Hambal. Mengangkat sejajar daun telinga dan mengangkat sejajar telinga dan bersedekap. Dari Wa'il bin Hujr mengatakan, ia berkata, aku memperhatikan sholat Rasulullah sebagaimana beliau melakukan sholat. Aku memperhatikan Rasulullah, beliau berdiri, takbir, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga, dan meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya. Hadis riwayat At-Darimi. Isnadnya sahih menurut Husain Salim Asad Ad-Darimi. Urutan sanad hadisnya itu yang pertama, Wa'il bin Hujr itu sebagai awal sanad. Abu Asim kedua, Asim bin Kulab yang ketiga, Zaid bin Qudamah yang keempat, dan yang kelima Muawiyah bin Amru. Nah, untuk bersedekapnya diriwayatkan dari Abdul Karim bin Abu Al-Mukhariq Al-Basri bahwa beliau itu berkata, di antara sabda para nabi adalah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah kamu. Di dalam tas tadi nama syaitan. Nah, bersedekap ketika sholat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menyelenggarakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Malik. Urutan sanad hadisnya, Abdul Qarim bin Abu Al-Mukhariq Al-Basri sebagai sanad pertama. Yang kedua Malik, yang ketiga Yahya. Yang keenam meletakkan pada dada. Sebagaimana hadis Nabi yang mencontohkan untuk meletakkan kedua tangan yang menumpuk saling menumpuk antara tangan kiri dan kanan ditaruh di dada, itu diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa katanya, apabila beliau hendak berdiri di rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua dadanya. Inilah yang sahih. Abu Daud berkata, dan diriwayatkan pula oleh Al-Laits bin Sa'd, Malik, Ayub, Ibnu Juraid secara mauquf. Namun Hamad bin Salamah menyambungnya hingga kepada Nabi. Dari Ayub dengan Malik dan Ayub tidak merofakkan lafaz apabila
beliau hendak bangkit dari sujud kedua. Alaih juga menyebutkan dalam hadisnya seperti ini. Ibnu Juraid seperti itu tadi kan. Ibnu Juraid juga mengatakan kataku kepada Nabi, apakah Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya lebih tinggi dari dada? Jawabnya tidak, namun sejajar dengan dada. Kataku, jelaskanlah padaku. Kemudian Nabi memberi syarat pada kedua dadanya atau lebih rendah darinya. Hadis riwayatnya Abu Daud. Sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Urutan sanad hadisnya, yang pertama Ibnu Umar sebagai awal sanad, yang kedua Nafi, yang ketiga Ubaidullah, yang keempat Abdul Ala, dan yang terakhir Nasr bin Ali. Yang ketujuh pandangan ketika sholat. Setelah melakukan takbir, pandangan yang ditujukan adalah tempat sujud. Dilarang untuk menengadahkan wajahnya terhadap langit. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau niscaya pandangan mereka akan dicabut atau dibutakan. Hadis riwayat Muslim. Urutan sanad hadisnya yakni Abu Hurairah sebagai awal sanad, kedua Abdurrahman Al-A'raj, yang ketiga Ja'far bin Rabi'ah, yang keempat Alaith bin Sa'ad, yang kelima Ibnu Wahab, yang terakhir At-Tahir bin Amru bin Awad. Nah, di hadis lain juga disebutkan Rasulullah itu bersabda, sama-sama dari Abu Hurairah, berhentilah kaum-kaum itu dari mengangkat pandangan mereka ke atas saat berdoa dalam sholat, atau pandangan mereka akan disambar. Itu hadis riwayatnya dari An-Nasai. Satu hadisnya, urutannya, pertama Abu Hurairah, kedua Abdurrahman Al-A'raj, sama kan. Yang ketiga Ja'far bin Rabi'ah, Alaith bin Sa'ad, Ibnu Wahab. Nah, yang terakhir ini beda. Kalau tadi kan dari At-Tahir dan Amr bin Sawad. Kalau yang ini Ahmad bin Amr bin As. Yang ke-8, khusyuk dalam sholat. Sebagaimana kalamullah, qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Sesungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Untuk itu kita harus memperhatikan setiap gerakan dan bacaan agar khusyuk dan tetap konsentrasi pada sholat yang sedang dilaksanakan. Nah, faktor kekhusyukan sholat. Nabi menyuruh kita untuk melepaskan gambar atau pajangan yang dapat mengganggu kita dari kekhusyukan sholat. Nabi juga tidak mengizinkan kita sholat di depan makanan atau orang yang sedang membuang hajat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah, itu Nabi SAW itu pernah sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat pada gambar tersebut. Pasti kan kalau sholat kan lihat bawah ya. Lihat bawah tuh kalau ada gambarnya kan pasti kelihatan gambarnya kan ya. Nah, setelah sholat beliau berkata, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jahm dan gantikanlah dengan pakaian polos dari Abu Jahm. Sungguh kain ini tadi telah mengganggu sholatku. Hisham bin Urwah berkata dari bapaknya, dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, aku melihat pada gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi urutan sanad hadisnya itu yang pertama Aisyah radhiyallahu an, yang kedua Urwah, yang ketiga Ibnu Syihab, yang keempat Ibrahim bin Sa'ad, yang kelima
Muhammad bin Yunus. Nah, di hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gambar pada pakaian ini menggangguku. Kembalikan kepada Abu Jahm agar dia mengganti dengan pakaian terbuat dari bulu kasar yang tidak bergambar. Itu hadis riwayat Bukhari. Sama-sama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Urwah, Az-Zuhri, Sufyan, dan Qutaibah. Yang ke-10 adalah doa iftitah. Doa yang berisi pujian dan kalimat yang mengagungkan Allah untuk membuka sholat. Nah, kan yang sering dipakai di sini Allahumma ba'id sama kabiro. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW sabda, bila telah bertakbir untuk sholat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku tanyakan kepadanya, beliau menjawab, aku membaca doa. Doanya itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barot. Itu muttafaqun alaih. Urutan sanad hadisnya, yang pertama Abu Hurairah sebagai awal sanad, Abu Zur'ah sebagai yang kedua, yang ketiga Umarah bin Ka'ka, yang keempat Jarir, yang kelima Zuhair bin Harb. Terus yang satunya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dari bin Abi Thalib yang Rasulullah SAW bersabda, apabila melakukan sholat malam, beliau mengucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu kan yang dipakai dalam iftitah. Itu direwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sebagai sanad awal sanad, Ubaidillah bin Abi Rafi yang kedua, yang ketiga Abdurrahman al-A'raj, yang keempat Abu Yusuf, yang kelima Yusuf bin al-Majishun, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-11 adalah membaca bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Yang pertama membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti hadis Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwa dia menyaksikan Nabi ketika salat membaca doa iftitah lalu membaca ta'awudz. Hadis ini dinilai sah oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Dahabi. Dilanjut membaca basmalah. Rasulullah SAW dari Anas, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar tidak pernah membaca alias tidak membaca basmalah dalam sholat secara jahar atau keras. Hadis riwayat Ahmad. Jadi nanti akan dilanjut di pembahasan selanjutnya. Itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, tanpa menjaharkan basmalah. Urutan sanad hadisnya itu yang basmalah tadi. Yang pertama Anas sebagai awal sanad, yang kedua Abu Nu'amah Al-Hanafi, yang ketiga Khalid Al-Hada, 4 Sufyan, 5 Abdullah bin Al-Walid. Hadis ini menjelaskan
bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab menyatakan bahwa Nabi itu mengaraskan bacaan Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini disepakati oleh Imam 5 kecuali Abu Daud. Nah, dari Anas bin Malik sebagai awal sanad, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, mereka mulai sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Bukhari. Urutan sanad hadisnya: 1. Anas bin Malik sebagai awal sanad, 2. Qatadah, 3. Syu'bah, dan yang terakhir Hafs bin Umar sebagai akhirus sanad. Membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Sampai 3 kali. Itu hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam jalur periwayatan lain, itu Rasulullah SAW bersabda, sama-sama dari Abu Hurairah, barang siapa melakukan sholat dan belum membaca Ummul Quran, sebagaimana hadis Sufyan, dan dalam hadis keduanya Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan dengan hambaku 2 bagian, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pembagiannya itu aku membagi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku setengah-setengah, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila membaca lagi, hambanya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah, ini tuh sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Sedangkan bagi hambaku itu apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba membaca ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, inilah bagian dari hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari. Sanad hadisnya yang pembagian tadi itu kan yang awal, hadis awal tadi itu sanadnya dari Abu Hurairah, itu sebagai awal sanad. Abu Al-A'la sebagai sanad kedua. Terus ketiga Al-A'lanya yang keempat Sufyan bin Uyainah, yang dan terakhir Ishaq bin Ibrahim. Lewat periwayatan lain yang pembagian tadi, yang membaca ini untuk Allah itu tadi, kan Abu Hurairah sebagai sanad pertama. Yang kedua Abu As-Sa'id Maula Bani Abdullah bin Hisham bin Zuhroh. Yang ketiga Al-A'la bin Abdurrahman bin Yakub. Dan keempat Ibnu Jurayj. Yang kelima Abdul Razak. Dan yang keenam Muhammad bin Rafiq. Membaca amin. Syarih menjelaskan, setelah bacaan terakhir Al-Fatihah dibaca, maka apabila imam membaca amin, maka itu menunjukkan bahwa imam memerintah membaca amin untuk para makmumnya. Jumhur berkata, yang dimaksud dengan perkataan apabila membaca amin itu adalah apabila hendak membaca amin, supaya dengannya imam dan makmum bisa serentak dalam pembacaan amin. Al-Hafidz berkata bahwa perintah ini menurut jumhur ulama adalah sunnah. Dari Abu Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan dalam sholat amin, sedangkan malaikat di langit mengucapkan amin juga, lalu satu dengan lainnya akan bersesuaian, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Amin. Hadis riwayat Muslim. Sanadnya yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Yunus, ketiga Amru, empat Ibnu Wahab, dan yang terakhir Hamalah bin Yahya. Nah, di Abu Zuhair bercerita lagi bahwa kami keluar bersama Nabi, lalu melihat seseorang yang bersungguh-sungguh dalam doa. Nah, kemudian Nabi Muhammad berhenti langkahnya dan berkata, doanya akan dikabulkan jika dia menutupnya. Lalu kami bertanya, dengan apa menutupnya ya Nabi? Dengan amin. Karena jika ia menutupnya dengan amin, maka doanya akan dikabulkan. Orang yang bertanya tersebut segera pergi dan menemui orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya tadi sembari berkata, wahai fulan, tutuplah doamu dengan amin dan bergembiralah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Yang ke-12 adalah membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, maka dilanjut dengan membaca surat lain dari Al-Quran. Seperti hadis Rasulullah. Rasulullah biasa mengerjakan sholat Isya dengan berjamaah. Kemudian beliau kembali ke keluarganya dengan mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat. Setelah itu beliau pulang ke kamar untuk tidur. Lalu beliau tidur. Nah, tempat air wudhunya ada di atas kepala beliau dan siwaknya juga. Jadi mungkin di depannya Rasul itu di atas beliau itu ada bejana untuk wudhu, untuk menyempurnakan wudhu dan siwak. Sehingga Allah membangunkan beliau pada sholatnya pada malam hari. Kemudian beliau bersiwak dan menyempurnakan wudhu. Setelah itu beliau berdiri di tempat sholat, melakukan sholat 8 rakaat. Dalam rakaat tersebut beliau membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran serta apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Sahih ila menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ulang sanad hadisnya, Aisyah radhiyallahu an sebagai awal sanad, Zurarah bin Aufa sebagai sanad kedua, Bas bin Hakim sanad ketiga, Ibnu Abu Adi sanad keempat, dan terakhir Ali bin Husain Ad-Dirhami. Nabi juga pernah membaca surat Kahf seperti hadis di bawah ini. Rasulullah sering menggabungkan surat-surat tersebut dalam sholat. Lalu Abu Al-Wail berkata, lalu kami menyuruh Alqamah untuk bertanya ke Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, jumlahnya 20 surat dari golongan Al-Mufassal, dari surat Qaf sampai akhir surat. Nabi SAW sering membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Urutan sanad hadisnya adalah Abdullah bin Mas'ud sebagai awal sanad, Abu Wa'il kedua, yang ketiga Al-Mashi, Al-A'mashi, yang keempat Syu'bah, yang kelima Abu Daud, dan yang terakhir Mahmud bin Ghailan. Nabi juga membaca Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW dalam sholat witir itu membaca Sabbisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Dari hadis tersebut kan kita bisa ambil kesimpulan Nabi juga membaca Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas dalam setiap rakaatnya.
Dalam bab ini ada juga riwayat lain dari Ali, Aisyah dan Abdurrahman bin A'za dari Ubay bin Ka'ab tuh di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga dalam salat witir beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dan hadis yang dipilih oleh kebanyakan ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya adalah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di setiap rakaat surat tersebut. Itu hadis Tirmidzi. Sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Urutan sanad hadisnya adalah yang pertama banget itu Ibnu Abbas, awal sanad. Yang kedua Sa'id bin Jubair, yang ketiga Abu Isa, yang keempat Syari', yang terakhir Ali bin Hujr. Nah, di bab lain tadi ada yang meriwayatkan yang pertama awal sanadnya dari Abu Isa, yang kedua Abdurrahman bin Azza, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, Ali, Aisyah, Abdurrahman bin Iza. Itu tiga ya, sanad ketiga, mereka berempat. Bacaan yang ke-13, ini bacaan dikeraskan saat waktu tertentu, Al-Fatihah ya. Itu dan surat lainnya dibaca keras atau jahar saat tertentu seperti salat subuh, salat maghrib, isya, salat 2 hari raya, dan salat hajat lainnya. Sedangkan salat duhur dan asar dibaca sir atau lirih. Seperti hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW dalam bacaan salatnya tidak dikeraskan ketika salat duhur dan urutan sanad hadisnya yakni yang awal sanad itu Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Nadra, yang kedua Abu Nadra, yang ketiga Zaid Al-Ami, yang keempat Al-Mas'udi, yang kelima Abu Daud At-Tayalis, yang keenam Yahya bin Hakim. Takbir dan mengangkat tangan saat ruku, bangun, dan sujud. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Abu Hurairah ketika menggantikan kepemimpinan Imam Marwan di Madinah, jika ia berdiri untuk sholat wajib maka ia bertakbir, dan bila hendak ruku ia juga bertakbir. Jika ia mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian ia bertakbir ketika turun untuk sujud dan bertakbir ketika hendak bangun dari 2 rakaat setelah tasyahud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Urutan sanad hadisnya yakni Abu Salamah sebagai sanad pertama, yang kedua Yunus, yang ketiga Abdullah, yang keempat Su'aid. Untuk lafaz yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, aku mendengar bahwa ketika itu ia termasuk salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah yang berkumpul. Di antaranya ada Abu Qatadah. Ia berkata, aku adalah orang yang paling tahu dengan sholat Rasulullah di antara kalian. Ketika ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya tegak berimbang, jadi itu sama gitu ya, berimbang. Dan ketika bangun pada rakaat kedua, beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya.
bagaimana beliau membuka sholat. Jadi sama seperti takbir awal. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Sanad awal sanad Abu Umaid As-Sa'idi, yang kedua Muhammad bin Amr bin Atha, yang ketiga Abdul Hamid bin Ja'far, yang keempat Yahya bin Sa'id, dan yang terakhir Muhammad bin Bashar. Pelaksanaan ruku itu dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah ruku dan sujud jika kalian sedang ruku dan sujud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, Anas bin Malik sebagai awal sanad, Qatadah yang kedua, yang ketiga Syu'bah, yang keempat Khalid, dan yang terakhir Muhammad bin Abdul A'la. Dengan tata cara sebagai berikut: meliputi letaknya kedua tangan di atas lutut. Jadi ini lutut ya. Ini katakan. Ini lutut. Ini tangannya. Ini yes gitu. Nah, sanad dari hadis dari Wa'il bin Hujr. Aku memperhatikan Rasulullah SAW sholat. Kemudian saat akan ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian mengangkat kepalanya untuk dan mengangkat tangannya seperti itu. Jadi yang ini tadi kan hadis riwayat Ad-Darimi, sahih menurut Salim Asad Ad-Darani. Urutan sanad hadisnya, yang pertama Wa'il bin Hujr, yang kedua Abu Asim, yang ketiga Asim bin Kulaib, yang keempat Zaidah bin Qudamah, dan yang terakhir Muhammad bin Amru. Posisi jemarinya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Uqban bin Amr. Itu Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya kepada dua lutut dan meletakkan jari-jarinya merenggang di kedua lututnya. Jadi gini ya, seperti ini, insyaallah seperti ini. Ia merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya, kemudian mengangkat kepalanya dan berdiri lagi hingga lurus semuanya. Kemudian ia sujud, lalu meregangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Lalu ia duduk dengan tenang, kemudian sujud lagi hingga tenang. Ia melakukan semua itu dalam 4 rakaat. Kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW sholat, dan beginilah Rasulullah sholat bersama kami. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanadnya sebagai berikut. Awal sanad dipegang oleh Uqbah bin Amr, yang kedua Salim bin Abdullah, yang ketiga Atta, yang keempat Zaidah, yang kelima Husain, yang keenam Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi. Nah, sementara itu tadi dilakukan dengan mensejajarkan kepala dan punggung. Jadi ini, lurus kepala, punggung. Jadi nggak boleh gini, tapi lurus, diusahakan lurus. Ya. Seperti hadis dari Abu Umaid As-Sa'idi, beliau berkata, bila Rasulullah ruku, maka beliau melakukannya dengan lurus, tidak mengangkat kepalanya dan tidak mengangkat melebihi punggungnya. Jadi tidak gini, tidak juga lurus tapi kepalanya dongak gitu, bukan. Beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sanad hadisnya meliputi Abu Umaid As-Sa'di yang pertama, yang kedua Muhammad bin Amr, yang ketiga Abdul Humaid, yang keempat atau yang terakhir Muhammad bin Bashar. Bacaan ruku adalah sebagaimana hadis dari yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau ruku,
Saat rukuk beliau membaca Subhana Rabbiyal Adzim. Sedangkan saat sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, Hudzaifah sebagai sanad pertama, Sila bin Sufar yang kedua, yang ketiga Al-Mastawrid bin Al-Ahnaf, yang keempat Sa'an bin Ubaidah, yang kelima Al-A'mashi, yang keenam Abu Muawiyah, dan yang ketujuh Ishaq bin Ibrahim. Selain bacaan tersebut kan ada dua nih. Yang tadi kan Subhana Rabbiyal Adimi. Nah, ada lagi Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk sanad hadisnya yakni Aisyah dari awal sanad, maksudnya awal sanad Aisyah. Yang kedua Masruq, yang ketiga Abu Aduha dari Masruq kan. Terus yang keempat Mansur, yang kelima Syu'bah, yang keenam Khalid bin Yazid, yang ketujuh Ismail bin Mas'ud. Nah, ketika ruku dilarang membaca Al-Quran. Dari Ali, Rasulullah SAW melarang memakai pakaian sutra, kain sutra, cincin emas, serta melarang membaca Al-Quran saat ruku. Dia berkata lagi, dan beliau melarangku membaca Al-Quran saat ruku. Sebagai penegasan gitu ya, diucapkan dua kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, yang pertama Ali, yang kedua Ubaidah, yang ketiga Muhammad, yang keempat Ash'ad, yang kelima Muhammad bin Mas'adah, yang keenam Abdullah bin Sa'id. Membaca kunut dalam sholat subuh. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, apakah Rasulullah pernah kunut saat sholat subuh? Beliau menjawab iya. Lalu ditanya lagi, setelah atau sebelum ruku? Beliau menjawab setelah ruku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadis tersebut adalah Anas bin Malik sebagai awal sanad, Ibnu Sirin sebagai sanad kedua, yang ketiga Ayub, dan yang keempat Hamad. Nah, sebagian Ibnu Sirin berkata, sebagian orang yang pernah sholat subuh bersama Rasulullah bercerita kepadaku bahwa setelah Rasulullah SAW mengungkapkan Sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua, beliau berdiri sejenak. Urutan sanad hadisnya yakni Ibnu Sirin sebagai awal sanad, yang kedua Yunus, yang ketiga Bishr bin Al-Mufaddal, dan yang terakhir Ismail bin Mas'ud. Ada juga yang tidak melakukan kunut, itu dari Anas juga, bahwa Rasulullah SAW pernah kunut selama 1 bulan. Beliau mendoakan kejelekan kepada suatu kabilah Arab. Kemudian beliau tadi, Nabi SAW tadi meninggalkan kunutnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, Anas sebagai awal sanad, Qatadah sebagai sanad kedua, yang ketiga Mu'ad bin Hisham, yang keempat Ishaq bin Ibrahim. Iktidal. Sekarang iktidal. Gerakan bangkit dan berhenti sejenak dari ruku sebelum melanjutkan gerakan selanjutnya yang bersamaan dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengangkat kepalanya dan membaca Sami Allahu liman hamidah, berarti mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Karena Rasulullah pernah mengangkat kepala dari ruku dan mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya adalah Abu Hurairah sebagai sanad pertama, Abu Salamah sanad kedua,
Az-Zuhri ketiga, Ma'mar keempat, Abdul Razak kelima, dan Ishaq bin Ibrahim yang keenam. Ucapan Rabbana walakal hamdu itu diambil dari hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Barang siapa ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Berarti sama seperti yang amin tadi, apabila dibaca amin berbarengan dengan malaikat, maka dosa yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, Abu Hurairah sebagai awal sanad, yang kedua Abu Shalih, yang ketiga Sunni, 4 Malik, yang terakhir Qutaibah. Nah, Rasulullah SAW juga mengucapkan bahwa Rabbana walakal hamdu itu apabila telah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, segala pujian bagimu sepenuh langit dan bumi, sepenuh juga yang engkau hendaki, dan dari sesuatu setelah itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya yakni Ibnu Abbas sebagai awal sanad, atau kedua, yang ketiga Qais bin Sa'ad, 4 Hisham, 5 Sa'id, dan 6 Abu Dawud Sulaiman. Nah, berkenaan dengan berdirinya imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu, maka makmum menjawabnya dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'. Urutan sanad hadisnya yakni Rifa'ah bin Rafi', awal sanad. Yang kedua Abu Rifa'ah, yang ketiga Ali bin Yahya, yang keempat Nu'aim, dan yang kelima Ibnu Al-Qasim. Yang keenam, terakhir Muhammad bin Salamah. Sujud sekarang ya. Memiliki keutamaan sebagai berikut. Anas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian, demi Allah aku melihat kalian dari balik punggungku saat kalian melakukan sujud dan rukuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya yakni yang pertama dari Anas, yang kedua Qatadah, Sa'id, yang ketiga Abdah, yang keempat dan Ishaq bin Ibrahim, yang kelima. Perlu diketahui bahwa sujud adalah posisi terdekat antara hamba dan Robnya. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Sumayyah bahwa dia mendengar Abu Shalih diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa saat bersujud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, lanjut. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan sujud sekali kepada Allah kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan dan menghapus satu keburukan dan mengangkatnya satu derajat. Jadi 3 ya, diberi satu kebaikan, dihapus satu keburukan, dinaikkan derajat satu. Tuh. Oleh sebab itu perbanyaknya sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih menurut Muhammad Nasiruddin.
Urutan sanad hadis tersebut adalah satu, awal sanad dipegang oleh Ubadah bin Samit, yang kedua As-Sunabi, yang keempat Yunus bin Maisarah, yang kelima Khalid bin Yazid, yang keenam Al-Abbas bin Utsman. Setelah tumakninah melakukan itidal, Nabi takbir lalu sujud, dan diwajibkan sujud di atas 7 anggota. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas 7 anggota badan, dan dilarang mengikat rambut dan melipat baju, yaitu kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari jemari kaki. Sufyan berkata, Ibnu Tawus berkata kepada kami, ia meletakkan kedua tangannya di atas dahi dan hidung, lalu berkata, dahi dan hidung ini adalah satu bagian. Lafaz ini dari Muhammad. Hadis riwayat An-Nasa'i, Sahih Menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Urutan sanad hadisnya yakni Ibnu Abbas sebagai awal sanad, Ibnu Tawus sebagai sanad kedua, Sufyan ketiga, 4 Abdullah bin Muhammad, dan yang terakhir Muhammad bin Mansur Al-Makki. Penjelasan dari 7 anggota tubuh atau yang disebut dengan 7 tulang, yaitu dahi dan hidung kan 1, 2, lutut 3, 4 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jari kaki, ujung jari kaki. Bolehnya penamaan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Dakil Id. Jumhur mengatakan wajibnya sujud dengan dahi tanpa hidung karena alasan dahi. Sedangkan Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan lainnya berpendapat harus dimasukkannya hidung dengan bilangan dahi. Jadi ini jadi 1 ya. Ini merupakan juga pendapat dari Imam Syafi'i. Tetapi yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan lagi bahwa sujud dengan dahi dan hidung adalah sunat. Lalu bagian tubuh yang mendarat terlebih dahulu sesuai dengan sabda Rasulullah, jika salah seorang dari kalian hendak sujud maka hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan janganlah ia turun seperti mendorongnya unta. Jadi jangan gitu ya, jadi tek langsung tangan dulu, jangan lutut dulu. Itu ada riwayat dari An-Nasa'i. Sanadnya Abu Hurairah sebagai awal sanad, kedua Al-A'raj, yang ketiga Abu Azinat, yang keempat Muhammad bin Abdullah, yang kelima Abdul Aziz bin Muhammad, yang keenam Marwan bin Muhammad, yang ketujuh Harun bin Muhammad. Dilarangnya meletakkan siku ketika sujud, atau gini sujudnya. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah, janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya di atas tangan dalam sujud seperti anjing yang menghamparkan kedua sikunya, jadi delosor ya gitu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadisnya, awal sanad dipegang oleh Anas, Qatadah, yang kedua Abul A'la Ayyub bin Abu Miskin, yang ketiga, yang keempat Yazid bin Harun, yang kelima Ishaq bin Ibrahim. Lalu Wa'il bin Hujar mengabarkan, aku pernah melihat Rasulullah sholat, bagaimana ia sujud dan menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya, kemudian duduk dan menyilangkan kaki kirinya
lalu meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha serta lutut kirinya dan menjadikan siku kanannya berada di atas paha kanannya. Beliau menggenggam kedua jarinya dengan membuat lingkaran, gini berarti ya, membuat lingkaran dengan mengangkat satu jari telunjuk, dan aku melihat beliau menggerakkan jari tersebut sambil berdoa. Setelah itu, aku pada mereka saat musim dingin, dan aku melihat mereka memakai pakaian besar dan menggerakkan tangan mereka dari bawah pakaian. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sahih menurut Husain Salim Asad. Pada riwayat lain diriwayatkan oleh Asad bin Amir bahwa sama-sama dari Wa'il bin Hujr dengan tambahan Asim mengatakan beliau bersujud dan meletakkan tangannya tepat sejajar dengan kedua telinga. Kemudian beliau duduk iftirash dengan membentangkan kaki kiri dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Paha pada sifat yang diterangkan oleh Asim. Beliau meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya dan beliau menggenggam 3 jari dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jarinya begini kan. Zuhair pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya, menggenggam 2 jarinya dengan melingkarkan ibu jari dan tengah. Hadis riwayat Ahmad. Urutan sanad hadisnya yang awal tadi Wa'il bin Hujr, terus Abu Asim, terus Asim bin Kuleb, yang keempat Huzaidah, yang kelima Muawiyah. Dan riwayat yang kedua tadi Wa'il bin Hujr, sama kan? Wa'il bin Hujr pertama, yang kedua Abu Asim, yang ketiga Asim bin Kuleb, yang keempat Zuhair bin Muawiyah, dan yang terakhir Aswan bin Amir. Bacaan sujud seperti hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW rukuk dan sujud membaca doa yang artinya, Maha suci Engkau Rabb kami dan kami memujimu, ya Allah ampunilah aku. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu hadis dari Aisyah kan? An-Nasa'i itu yang hadis riwayat An-Nasa'i. Sanadnya dari Aisyah, Masruq, Abu Aduha, Mansur, Sufyan, Abdullah, dan Suwaid. Hadis lain mengabarkan juga bahwa kan beliau tadi mengucapkan ruku dengan Subhana Rabbiyal Adimi. Nah, saat mengangkat kepala kan sama Allah liman hamidah. Lalu ketika sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Riwayat Nasa'i. Urutan sanad hadisnya Hudzaifah awal sanad, yang kedua Silah, yang ketiga Al-Mastawrid, yang keempat Sa'ad, yang kelima Jarir, yang keenam Ishaq. Sifat sujud dari Al-Bara bahwa Rasulullah SAW bila melakukan sholat, yang ke-20 adalah duduk iftiros, yakni duduk sejenak yang dilakukan di antara 2 sujud dengan cara berikut. Rasulullah SAW jika sujud, maka beliau menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya hingga kedua ketiaknya yang putih terlihat dari belakang. Bila beliau duduk, maka duduknya tenang di atas paha kirinya. Hadis riwayat Nasa'i. Urutan sanad hadisnya yakni awal sanad dipegang oleh Maimunah, yang kedua Yazid bin Al-Sami, yang ketiga Ubaidullah, yang keempat Marwan, dan yang terakhir Abdurrahman. Sekarang duduk tasyahud. Duduk tasyahud diriwayatkan
Diceritakan kepada Jarir dari Mansur, Abu Wa'il dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW, semoga keselamatan atas Allah, semoga keselamatan atas fulan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami suatu hari, Allah adalah maha selamat. Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat, maka ucapkanlah At-tahiyyatul lillah wassalatu thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, terus ada riwayat lain dari Mansur dengan sanad ini, dia tidak menyebutkan, kemudian dia memilih permintaan doa yang dihendaki. Nah, kalau dari Abdul bin Humaid menceritakan Husain al-Jufi dari Zaidan dari Mansur dengan hadis yang sama, dia menyebutkan dalam hadis memilih setelah itu permintaan doa yang dihendaki. Sedangkan menurut Yahya bin Yahya dari Abdullah bin Mas'ud, dulu kami duduk bersama Nabi SAW dalam sholat seperti hadis Mansur, dan dia berkata kemudian dia setelah itu memilih doa. Jadi habis tahiyat tadi itu memilih doa. Nah, dan memerintahkan kepada kami Abu Bakar, dari yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku tasyahud pundakku di antara pundaknya, sebagaimana beliau mengajarkan suatu surat Al-Quran. Lalu dia menceritakan tasyahud seperti tasyahud yang mereka kisahkan. Hadis riwayat Muslim. Urutan sanad hadisnya, yang pertama sekali tadi itu Abdullah, yang kedua Abu Wa'il, yang ketiga Mansur, Jarir, Utsman, dan Zuhair. Riwayat lain yang tadi itu Abdullah, Abu Wa'il, Mansur, Syu'bah, Muhammad bin Ja'far, dan Muhammad bin Al-Musanna. Dan yang sanad Mansur tadi, tapi periwayatan yang lain, itu dari Abdullah sebagai awal sanad, yang kedua Abu Wa'il, Mansur, Zaidah, Husain al-Jufi, dan Abd bin Humaid. Sama dari isnadnya Mansur, tapi perawatan lain itu ada yang dari Abdullah bin Mas'ud, Syakik, Al-A'mashi, Abu Muawiyah, dan yang terakhir Yahya bin Yahya. Sanad lain dari Ibnu Mas'ud tadi, Ibnu Mas'ud sebagai awal sanad, yang kedua Abdullah bin Saqqarabah, Mujahid, Sa'ib bin Sulaiman, Abu Nu'aim, dan terakhir Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Urutan sanad hadisnya, Ibnu Abbas sebagai awal sanad, yang kedua Tawus, tiga Abu Zubair, Abdurrahman bin Humaid, yang kelima Yahya bin Adam, dan yang terakhir Abu Bakar bin Abi Syaibah. Cara duduknya sebagaimana Rasulullah SAW itu merenggangkan jari-jari kedua kakinya bila sujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, lalu mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya, lalu mendudukinya. Kemudian beliau melakukan rakaat yang lain seperti itu. Ada tambahan, mereka berkata, Anda benar, demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat. Kemudiannya tidak menyebutkan dalam hadis tersebut tentang cara duduk dalam rakaat kedua. Jadi rakaat pertama saja itu tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW, Muhammad bin Amir bin Atta duduk bersama Rasulullah seperti hadis ini, akan tapi tidak menyebutkan Abu Qatadah. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri dan duduk di atas tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Memberi isyarat jari seperti yang dilakukan Rasulullah apabila duduk pada 2 rakaat atau 4 rakaat, maka beliau meletakkan kedua tangan di atas paha,
kemudian mengisyaratkan dengan jarinya. Hadis riwayat An-Nasa'i yang diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair sebagai sanad pertama, yang kedua Amir bin Abdullah, yang ketiga Makhramah bin Bukair, yang keempat Ibnul Mubarak, yang kelima Al-Hasan bin Isa, dan yang terakhir Zakaria bin Yahya. Dengan membaca bacaan sama jika kalian sholat maka luruskanlah barisan kalian, kemudian hendaklah salah satu orang dari kalian menjadi imam. Bila imam yang bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan bila imam mengucapkan waladhdallin maka ucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan permohonan kalian. Jika imam bertakbir dan rukuk maka bertakbir dan rukuklah kalian. Sesungguhnya imam rukuk dan mengangkat kepala dari rukuk sebelum kalian. Nabi bersabda, gerakan imam harus kalian ikuti sesudahnya. Jika ia mengangkat kepala dari rukuk dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Semoga Allah mengantar kalian. Sesungguhnya Allah berfirman dengan lisan Nabi SAW, Sami Allahu liman hamidah. Bila imam bertakbir dan sujud, maka ikutlah bertakbir dan sujud. Sesungguhnya imam bertakbir dan sujud sebelum kalian. Gerakan imam yang harus kalian ikuti sesudahnya, dan jika ia duduk maka yang pertama kali diucapkan oleh salah seorang dari kalian adalah At-tahiyyatut thayyibatus shalawatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Urutan sanad hadis tersebut adalah 1 Al-Asy'ari sebagai awal sanad, yang kedua Hitan bin Abdullah, yang ketiga Yunus bin Jubair, yang keempat Qatadah, yang kelima Hisham, yang keenam Yahya bin Sa'id, yang ketujuh Ubaidillah bin Sa'id. Nah, Rasulullah mengajari kami, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari Al-Quran. Beliau bersabda, at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad Ibnu Abbas sebagai awal sanad, kedua Tawus, tiga Zaid bin Zubair, yang keempat Abu Az-Zubair, yang kelima Al-Laits bin Sa'ad, yang keenam Qutaibah. Setelah baca zikir tasyahud, lalu dilanjut dengan salawat, sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah, kami telah mengetahui salam kepadamu. Lalu bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari. Urutan sanadnya, yakni yang awal sanad adalah Ka'ab bin Ujrah, yang kedua Ibnu Abu Layla, yang ketiga Al-Hakam, yang keempat Mis'ar, yang kelima Sa'id bin Yahya. Doa setelah tasyahud dibaca untuk memohon perlindungan dari beberapa hal, diantaranya seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu siksa neraka, jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan dajjal. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Muslim. Dan yang terakhir adalah salam, adalah penutup sholat dengan menolehkan kepala dan ke kanan dan ke kiri serta mengucap salam. Seperti hadis dari Abdullah
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Disahihkan oleh Ibnu Majah. Urutan sanad hadis tersebut adalah 1. Abdullah sebagai awal sanad, yang kedua Abu al-Ahwash, yang ketiga Abu Ishaq, yang keempat Sufyan, yang kelima Abdurrahman bin Mahdi, yang terakhir Bundar Muhammad. Dalam hal ini ada hadis dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Ibnu Umar, Jabir bin Samurah Al-Bara, Wa'il bin Hujar bin Amirah, dan Jabir. Abu Isa berkata bahwa hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis hasan sahih. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi, mereka bersepakat untuk mengamalkan hadis itu. Bahkan ketika salam ke kanan dan ke kiri, pipi Nabi yang putih itu terlihat, sebagaimana hadis dari Abu Amir bin Sa'ad berkata, aku pernah melihat Rasulullah memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga aku melihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.